Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apakah yang ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang dongeng, cerpen, dan novel. Adakah yang pernah mendengar sebuah dongeng? Nah, pasti seperti si kancil. Nah, itu juga sebuah dongeng. Baik, dibuka bukunya halaman 209 ya. Baik, sudah semua? Yang pertama adalah dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang biasanya tidak masuk akal ya. Seperti si kancil. Nah, itu biasanya kan tidak masuk akal ya. Biasanya dibumbui dengan hal yang tidak masuk akal. Contoh dongeng salah satunya adalah si kancil. Nah, dongeng ada 4. Yang pertama, cerita binatang atau fabel, itu contohnya si kancil. Yang kedua, cerita asal usul atau legenda, contohnya Tangkuban Perahu. Nah, tuh. Terus yang ketiga, cerita jenaka. Yang keempat, cerita kepahlawanan. Cerita jenaka itu cerita yang berisi tentang kejadian lucu, tapi yang dihubungi dengan suatu hal yang tidak masuk. Cerita kepahlawanan itu cerita yang berisi tentang pahlawan, superhero. Contohnya Power Rangers. Itu contohnya. Terus yang ketiga, fungsi dongeng. Ada 4. Yang pertama, tokohnya yang lucu dan menghibur. Jadi, dongeng dibuat untuk menghibur para pembaca atau para pendengar. Yang kedua, jalan ceritanya yang menegangkan. Yang ketiga, temanya yang baru. Jadi biasanya kalau kartun itu kan temanya berganti-ganti, judulnya berganti-ganti. Yang keempat, tempat dan waktu kejadiannya yang berbeda. Jadi kadang tempat dalam dongeng tersebut itu tidak masuk. Yang kedua adalah cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Biasanya sering ibu suruh buat cerita sehari-hari, itu termasuk cerita pendek. Ciri-ciri cerpen itu ada 4. Yang pertama, alur lebih sederhana karena pendek, tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang karena hanya cerita pendek, jadi hanya beberapa orang. Yang kedua, latar yang dilukiskan hanya sesaat, biasanya hanya pagi hari atau sore hari atau hanya hari ini. Ya, itu yang ketiga, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan hanya penggalan kecil, jadi nggak terlalu panjang, hanya sederhana, namanya juga cerita. Yang ketiga adalah novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang dibukukan. Ciri-ciri novel ada 4 juga. Jadi dongeng ada 4, cerpen juga ada 4, novel juga ada. Yang pertama, alur lebih rumit dan lebih panjang. Namanya juga sebuah karya sastra yang dibukukan, jadi lebih panjang. Yang kedua, tokohnya lebih banyak dalam berbagai karakter. Jadi kalau cerpen kan hanya beberapa tokoh, tapi kalau novel itu mempunyai banyak karakter. Yang ketiga, latar meliputi wilayah geografi yang luas dan dalam waktu yang lebih lama. Karena ceritanya panjang,
harus dibukukan. Namanya juga novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang dibukukan. Jadi otomatis tempat kejadian perkara itu lebih luas dan lebih tema lebih kompleks. Maksudnya ya ada temanya itu lebih lengkap ya. Baik anak-anak, ibu kira sudah cukup penjelasan ibu tadi. Apakah ada yang tidak paham? Paham semua ya. Jadi sekarang ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi tentang apa itu perbedaan cerpen, dongeng, dan novel. Ayo dibuat kelompok 4-4. Silakan anak-anak. Ya. Perbedaan dari cerpen, dongeng, dan novel itu salah satunya adalah cerpen itu ceritanya lebih ringkas, sedangkan dongeng itu fokus pada cerita moral ya, atau memberikan cerita moral. Sedangkan novel itu temanya lebih kompleks dan lebih banyak, lebih membutuhkan banyak kata. Baik, ibu kira sudah cukup diskusi hari ini. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan besok ya. Baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya, ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu tentang perbedaan cerpen, novel, dan dongeng. Ya, minggu depan ibu minta kalian untuk maju per kelompok, perwakilan kelompok untuk menjelaskan perbedaan novel, dongeng, dan cerpen. Baik, ibu kira cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.